Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Syukur puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama sekali lagi, khususnya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Walaupun dalam keadaan PKP, kita masih dimampukan ataupun diberi peluang untuk beribadah bersama, terkhusus di dalam keluarga kita sendiri. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan ataupun menunaikan tugas dan tanggung jawab kita bagi beribadah pada hari Minggu, karena kita tidak perlu lagi berjalan ke sana ke sini, tetapi kita disarankan untuk beribadah di rumah sendiri ataupun di keluarga sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita meneruskan perkongsian firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami sekali lagi Tuhan bersyukur di atas limpah kasih yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam kasih penyertaan Tuhan yang tidak ternilai bagi kami, karena sentiasa memampukan kami di dalam banyak perkara. Sebentar Tuhan, kami ingin belajar akan sabda firman-Mu. Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya setiap kata firman-Mu kami dapat simpan, sehingga akan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai sesi perkongsian kami pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang terus memberi kami perlindungan, agar supaya kami terhindar daripada kuasa kegelapan yang coba mengganggu fokus kami untuk belajar akan sabda firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita membuka Alkitab untuk perkongsian firman Tuhan kita pada minggu ini. Mari kita melihat di dalam Mazmur 115. Mazmur 115 dari rangkap yang pertama sehingga yang ke-8. Mazmur 115 dari rangkap yang pertama sehingga yang ke-8. Di sini saya akan membacakan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Malaysia. Di dalam garis besarnya adalah Allah yang Esa. Begini bunyi firman Tuhan, bukan kami, ya Tuhan, bukan kami, tetapi Engkau sahaja yang harus dimuliakan dan dipuji, karena Engkau setia dan tetap mengasihi kami. Mengapakah bangsa-bangsa bertanya, di manakah Allah mereka? Allah kami ada di sorga. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-hala mereka dibuat daripada perak dan emas, dibentuk oleh tangan manusia. Berhala-hala itu mempunyai mulut tetapi tidak dapat bercakap, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat menghidup, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Berhala itu tidak dapat bersuara. Biarlah semua orang yang membuat berhala dan yang percaya kepada berhala menjadi seperti berhala yang dibuat mereka. Demikian firman Tuhan ataupun pembacaan firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 115 dari rangkap yang pertama sehingga yang ke-8. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ini adalah Mazmur yang selalu dibawakan di dalam ibadah. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, adalah suatu kesyukuran di dalam hidup kita apabila mendapat sesuatu yang amat kita inginkan selama kita berjuang dan berusaha.
untuk mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat kita inginkan. Demikian halnya juga dengan segala berkat yang kita terima dari Sang Pencipta dengan cuma-cuma atau tanpa syarat maupun bayaran. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, banyak berkat dari Sang Pencipta yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, seperti nafas kita, itu kita sadari. Namun berkat Tuhan melalui orang lain belum pasti kita menyadarinya. Apakah itu daripada gerakan hati dia, ataupun bisikan daripada Tuhan, ataupun mungkin juga secara terpaksa hanya orang tersebut untuk membantu. Nah, sesuai dengan subtema kita minggu ini ialah berkat dari Tuhan itu pasti. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tiada berkat dari Tuhan yang kita imani itu tidak pasti. Saya ulangi sekali lagi, tiada berkat dari Tuhan yang kita imani itu tidak pasti. Hanya Tuhan buatan tangan manusia, yaitu seperti kata pemazmur sebentar tadi yang kita bacakan, yaitu berhala-hala ataupun buatan tangan manusia yang dibuat seperti patung yang daripada emas ataupun perak. Nah, itu tidak pasti untuk memberi berkat kepada manusia. Karena kalau kita melihat seperti kata pemazmur sebentar tadi, itu tidak berfungsi. Karena kalau kita melihat, ya memang dorang ada mata, memang dorang ada tangan, ada kaki. Tetapi mata tidak dapat melihat, tangan tidak dapat memegang. Nah, demikian juga kaki mereka tidak dapat berjalan. Nah, apatah lagi untuk memberi berkat. Apakah itu dapat? Nah, pastinya tidak. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, berkat dari Tuhan itu pasti. Karena hal yang pertama, saudara-saudari, adalah Tuhan yang kita sembah dan imani itu adalah hidup. Tuhan yang kita sembah dan imani itu adalah hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hanya Tuhan yang hidup saja yang dapat memberkati dan memberi berkat yang pasti. Jika Tuhan itu patung ataupun pokok seperti dahulu kala dan sebagainya, bagaimana dia memberi berkat? Pastinya tidak bagi kita sebagai orang yang percaya dan mengimani Tuhan kita Sang Pencipta. Nah, demikiannya juga Tuhan Yesus yang sudah memberkati para murid-muridnya selama pelayanannya di muka bumi ini. Nah, ini menguatkan kita bahwa hanya Tuhan yang hidup dapat memberi berkat. Karena itu, saudara-saudari, mengapa harus kita meragui atau tidak percaya kepadanya? Itu sebabnya seharusnya kita mengimani dan kita tidak meragui, melainkan kita terus percaya kepadanya, karena kita tahu, kita pasti bahwa Allah yang kita sembah, yang kita imani itu adalah hidup. Bukan seperti patung yang tidak berfungsi, seperti pokok yang disembah oleh nenek moyang kita sejak dulu ataupun sejak dahulu. Nah, hal yang kedua, saudara-saudari, adalah berkat dari Tuhan itu pasti, karena Tuhan yang kita sembah dan imani adalah Tuhan yang mengasihi dan penuh kasih. Allah Bapa di sorga memberi kita berkat karena Dia mengasihi kita. Seperti yang kita ketahui bahwa
Allah yang kita sembah itu sentiasa mengasihi kita dan memberi berkat yang berkelimpahan di sepanjang kehidupan kita. Pastinya saudara-saudari, sebagai contoh, kalau keperluan, kalau Tuhan tidak memberkati setiap usaha kita, pastinya kita tetap kebuluran. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, memberi kita berkat berkelimpahan, kita masih ada sekarang, kita masih hidup, kita masih tidak kebuluran, kita masih punya makanan ataupun keperluan yang kita perlukan khususnya sehari-hari. Nah, saudara-saudari, mungkin setiap kita mempunyai pengalaman bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kan kita sangat merasakan kasih berkat dari Tuhan. Mungkin juga kita punya pengalaman di mana ada pribadi yang kita lihat bahwa dia sangat mengasihi kita tanpa ada syarat untuk dia mengasihi kita. Nah, sehingga kan dia selalu menghulurkan bantuan ataupun pertolongan di waktu kita memerlukannya. Karena itulah tiada alasan untuk kita tidak mengasihi dan saling berkongsi berkat dengan orang lain. Nah, saudara-saudari, untuk hal yang terakhir, mengapa Tuhan yang kita sembah itu adalah memberi berkat yang pasti adalah Tuhan itu berkemampuan. Tuhan yang kita sembah dan imani adalah Tuhan yang berkemampuan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya kita mengatakan tiada perkara yang Tuhan tidak boleh lakukan. Ya, memang betul. 100% betul. Karena Allah yang kita sembah dan imani itu adalah Allah yang penuh agung. Allah yang segala mengetahui isi hati kita, keperluan kita. Dan dia mampu untuk melakukan segala kehendaknya. Seperti yang kita katakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita dalam keadaan sakit, kalau kita meminta pertolongan kepadanya, dia tetap menghulurkan tangannya untuk membantu kita. Jika kita memerlukan segala sesuatu pun, dia tetap membantu, dia tetap mendengar segala doa kita. Nah, tiada perkara yang Tuhan tidak boleh lakukan terhadap ciptaannya. Dia yang menciptakan, dia tahu. Dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, dia ambil nafas kita, kita dicobai dengan banyak hal dan bermacam-macam lagi, itu Tuhan boleh buat. Jangan katakan Tuhan tidak boleh buat, Tuhan tidak mengetahui, Tuhan tidak nampak. Nah, tetapi Tuhan itu adalah maha mengetahui. Dia penuh agung dan dia mampu untuk melakukan segalanya. Nah, demikian juga dengan berkat-berkat tersebut, dia boleh lakukan. Dia boleh melakukan, dia dapat memberi semua berkat-berkat yang dia inginkan, dia berikan kepada kita. Dia dapat memberi berkat di luar kemampuan kita. Mungkin kita tidak mampu, tetapi dia masih mampu untuk memberi segala sesuatu untuk umatnya, untuk ciptaan yang sudah dia ciptakan. Nah, dengan itu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus-menerus mengimani dan mempercayai Tuhan, karena dia mampu melakukan lebih dari kita sebagai manusia yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai kesimpulan kita, berkat dari Tuhan itu pasti. Berkat dari Tuhan itu pasti. Karena itulah marilah kita terus berpegang teguh kepadanya.
Karena hanya Dia yang dapat memberi yang terbaik untuk kita. Hanya Dia yang dapat memberi yang terbaik untuk kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan kita berdoa terus untuk doa syafaat bagi minggu ini. Salah satu bahan doa kita adalah kita berdoa untuk COVID-19 yang masih lagi dalam proses pembendungan sekarang ini oleh pemerintah dan juga kita. Dan kita juga berdoa terkhusus untuk pribadi-pribadi yang saat ini masih memikirkan apakah mereka perlu divaksin ataupun tidak. Nah, kita juga berdoa terkhusus untuk saudari ataupun saudara kita yang bekerja di luar sana, yang tidak kira mereka di daerah Pitasinika ataupun di dalam Sabah ini, ataupun di Semenanjung, ataupun di luar negara, ataupun dimanapun mereka berada. Kita berdoa untuk mereka agar mereka juga terus dikuatkan, mereka terus dilindungi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu marilah kita terus berdoa bersama untuk perkara ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan untuk firman perkongsian yang sudah kami kongsikan sebentar tadi. Ini sedikit sebanyak dapat menguatkan kami, dapat meneguhkan setiap hati pribadi kami, agar supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, terkhusus di mana apabila kami mendapat berkat daripada Tuhan yang begitu berkelimpahan, kami juga dapat mengungsikan itu kepada orang lain. Karena kami tahu segala perkara, semua berkat yang kami terima itu adalah daripada Tuhan. Dan tidak salah kami untuk berkongsi bersama, untuk di dalam keluarga kami ataupun di dalam anggota-anggota kami ataupun untuk orang-orang di sekeliling kami. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa terkhusus untuk virus COVID-19 yang masih lagi sedang merebak sekarang ini. Ini adalah suatu kerisauan bagi segelintir rakyat Malaysia khususnya, karena mereka sangat merisaukan apabila perkara ini terjangkit di dalam diri, sehingga kan itu membawa suatu kesusahan di dalam satu keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepada Engkau, biarlah Engkau yang terus melindungi kami, menjauhkan kami, dan biarlah kami terus dapat mengikuti segala SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Biarlah kami terus dapat menggunakan hikmat dan kebijaksanaan kami yang semuanya itu daripada Tuhan, agar supaya kami tidak salah untuk menilai ataupun melakukan ataupun membuat keputusan di dalam kami membendung COVID-19 yang masih lagi berleluasa saat. Engkau juga Tuhan memberkati bagi barisan hadapan, agar supaya mereka juga terus kuat, terus sabar, dan biarlah mereka punya kerendahan hati di dalam proses melawan virus COVID-19 saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa terkhusus untuk setiap pribadi yang mungkin masa ini mereka belum divaksin untuk virus COVID-19. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang terus melawat mereka, setiap hati pribadi Tuhan melawat, agar supaya mereka dapat memikirkan apakah itu seharusnya mereka lakukan ataupun sebaliknya. Karena
itu adalah suatu kerisauan di dalam setiap pribadi-pribadi. Apakah ingin mengambil vaksin tersebut ataupun tidak, itu adalah daripada kehendak hati mereka. Jadi kami memohon kepada Engkau Tuhan agar supaya Tuhan campur tangan di dalam hal ini, agar supaya mereka dapat melakukan keputusan yang terbaik untuk diri mereka maupun untuk keluarga mereka. Bapak di surga, kami berdoa terkhusus untuk para anggota yang mungkin saat ini dalam keadaan yang kurang sehat, apakah mereka tidak di rumah ataupun di hospital ataupun di klinik atau dimanapun mereka kurang sehat, mungkin daripada tubuh jasmani mereka yang semakin lemah. Oleh sebab Tuhan, kami mohon kepada Engkau, biarlah melalui proses rawatan tersebut Tuhan salurkan berkat kesembuhan, agar supaya biarlah mukjizat Tuhan terjadi ke atas mereka, sehingga kan mereka dapat bersama-sama dan keluarga mereka dapat memuji, memuliakan nama Engkau dan mengucap syukur di atas kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk setiap anggota-anggota kami yang bekerja, apakah itu di dalam daerah Pitas ini ataupun di negeri Sabah ini ataupun di Semenanjung ataupun di dalam negara Malaysia ini ataupun di luar negara atau dimanapun mereka berada. Kami mohon Tuhan terus melindungi mereka, memberi mereka kekuatan, mencukupkan setiap keperluan yang mereka perlukan, agar supaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan itu di dalam pribadi mereka, sehingga kan mereka tetap berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus uh, memberi kami kekuatan di dalam kami meneruskan kehidupan kami sehari-hari yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan cabaran. Kami yakin dan pasti bahwa Tuhan sentiasa menghulurkan tangan di dalam kami memerlukannya. Terima kasih Tuhan, semua seru doa ini kami ingin kembalikan, kami ingin percayakan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.